tugas mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu NS Krisnawati SK. Dan di sini sudah ada narasumber. Jadi di sini kita sudah dengan narasumbernya yang bernama, boleh tahu untuk sebelumnya namanya siapa? Nama saya Dimas. Dimas, usianya berapa? Usia saya 17 tahun. Untuk saat ini kegiatan sehari-harinya apa aja? Kalau kegiatan saya sehari-hari di pondok. Iya, di pondok. Di pondok ya biasa seperti mengaji, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, berarti gitu. Makan. Kalau di lingkungan suka ikut bergaul juga? Enggak sih. Enggak. Jadi- Cuma di pesantren doang? Iya. Jadi tidak terlalu berbaur dengan lingkungan di luar pesantren. Tidak. Bagaimana perasaan kamu pada saat pertama pas ayah kamu meninggal? Ya pastinya ya setiap anak yang kehilangan sosok ayah, apalagi sosok ayah kan seorang tulang punggung keluarga ya. Ya saya pertama kalinya waktu itu saya udah mulai mengerti lah. Ketika saya kehilangan sosok ayah, saya hampir 2 hari lah tidak makan. Nah, ketika sosok ayah itu Pas umur berapa? pas umur berapa tahun ya? 6 tahun. Apalagi di umur segitu lagi butuh ayah-ayahnya. Iya. Jadi sangat penting banget Ya, peran penting. seorang ayah gitu dalam keluarga. Iya. Apalagi kan saya dari kecil selalu bersama ayah. Terus bagaimana sekarang jadi ibu sudah menikah lagi atau bagaimana? Menikah lagi. Jadi untuk pertama kali mungkin saat kehilangan, mohon maaf, ayah, sosok ayah itu jadi ibu, menjadi ibu sekaligus ayah sebagai tulang punggung di keluarga. Iya. Jadi 2 peran sekaligus. Iya. Sebelumnya itu kamu itu berapa keluarga di keluarga? Berapa saudara? Saya punya saudara 2, Kakak, adik? adik. Adik, dua-duanya. Iya. Berarti kamu paling besar gitu? Iya. Sulit juga ya, paling kita itu paling besar gitu di antara saudara-saudara kita. Iya. Pasti ada kebutuhan juga. Pasti merasa tertekan gitu menjadi seorang kakak untuk adik-adiknya, apalagi kan ketika gak ada seorang ayah kan jadi kurang dukungan gitu. Iya pasti. Apalagi kan sebagai seorang anak laki-laki ya, pastinya menjadi tulang punggung keluarga. Ketika sosok ayah sudah Gak ada gitu. Apa sih keseharian suka dukanya di pesantren ini yang kamu alami selama ini? Yang saya alami saat ini ya paling suka dukanya, sukanya kalau saya ketika kumpul sama teman-teman bercanda gitu. Kalau di samping dukanya sih saya sering kali ya pastinya karena keluarga lah ya, karena keluarga keluarga dimana kita sudah tidak punya uang buat makan, buat apa jajan gitu. Ya di situ paling suka dukanya. Untuk biasanya untuk makan itu suka masak rame-rame atau sendiri atau mungkin dimasakin dari pihak pesantren atau Atau seperti juga apa? mungkin dikirim sama keluarga ke sini. Kalau masalah makan ya itu di pihak pesantren sudah nyiapin juga ada. Kadang saya juga masak-masak sama teman-teman gitu. Jadi untuk masalah makan tidak terlalu struggle banget gitu ya. Enggak. Terus juga bagaimana menilai kehidupan dan mengambil nilai-nilai yang diajarkan di pesantren maksudnya? Nilai-nilai yang diajarkan di pesantren yang pastinya ya hal baik lah yang diajarkan oleh guru saya gitu. Hormat kepada orang tua, hormat sesama gitu Pak. Intinya yang positif. Iya yang positif aja. Pernah gak sih kamu ngerasa dapat tekanan atau stres, dan gimana cara ngatasinnya itu? Ya sering saya merasa stres apa gelisah gitu ya. Apalagi kalau tengah malam gitu. Ya
jauh dari keluarga juga. keluarga, teman kadang juga menjauh, tiba-tiba menjauh gitu sih ya. Biasanya temen tuh kalau ada kita ada, Iya, temen iya, kalau kita gitu. nggak lagi nggak ada, temen nggak ada. Iya gitu. Oh. Kalau boleh tahu, ada nggak sih hobi atau bakat khusus yang kamu kembangkan sama di pesantren? Ya mestinya ada lah ya. Apalagi kan saya sekolah, kalau di sekolah itu hobi saya paling voli lah, voli itu aja. Biasanya sama futsal gitu atau tenis meja lah. Enggak, saya udah pindah. Untuk misalnya mungkin ikut jadi mungkin vokalis Sandro atau jadi Ya pernah saya jadi vokalis Sandro, tapi sekarang udah enggak. Kalau poli juga sekarang masih Masih berjalan. mungkin pernah mengikuti perlombaan gitu. Iya pernah. Pernah menang juga. Enggak. Benar-benar. Jadi susah gitu ya. Iya susah. Baik. Terus mengenai guru, adakah bagaimana hubungan dengan ustadz dan juga guru di sekolah? Apakah baik, berjalan baik? Alhamdulillah sih sampai saat ini hubungan saya sama guru-guru di pesantren, guru-guru di sekolah alhamdulillah baik. Oh iya, kalau misal dari senior gitu pernah ada yang berlaku partial nggak sih? Apalagi pas awal-awal kesini kan? Ya pastinya ada. Kalau pertama saya masuk pesantren, ya senior saya paling jahil gitu ya, suka apa? Biasanya nyuruh-nyuruh nggak? Iya, nyuruh-nyuruh gitu. Pasti kalau Terus gitu. kamu gimana nanggepinnya? Ya malum saya baru pertama ya Pak. Ya turutin aja lah kemauan senior itu. Meskipun terasa apa itu malas. Nah, iya gitu. Takut juga. Takut. Kalau sampai dipalaki gitu, uang kita sampai habis itu misalnya, pernah ya? Gak pernah sih alhamdulillah sampai saat ini. Paling cuma kalau buat ngopi-ngopi doang. Iya. Bisa gitu. Bisa gitu. Mungkin tindakan paling kasar yang pernah senior kamu lakukan? Paling apa? Nampar sih. Iya, ditampar. Pernah. Terus ada nggak sih aktivitas atau yang biasa kamu lakukan ketika kamu merasa beban supaya lebih ringan, supaya lupa gitu kalau bukan melakukan aktivitas Ya apa gitu? ada sih sering gitu kalau jam minggu kan suka diberiin HP ya. Karena dikumpulkan ya? Iya. Makanya nggak boleh pegang HP kalau waktu-waktu mengaji sekolah gitu. Paling saya kalau suka ini menghilangkan stres paling game gitu, game online. ML. Iya. Suka mabar sama teman-teman juga. Iya suka mabar sama teman sekolah. Jadi aktivitas itu bisa membuat kamu lupakan masalah yang Iya. sedang kamu hadapi gitu. Ya begitulah. Selain tadi bermain game itu, ada nggak sih aktivitas lainnya? Selain main game, kalau hari Minggu ya biasanya saya suka lari-lari gitu, santai, jalan pagi, olahraga. Jadi gitu aja. Ya benar sih, karena aktivitas fisik bisa membuat kita otak kita menjadi lebih fresh. Iya. Buat anak yatim yang di luar sana yang senasib sama saya, ingatlah Allah sayang kamu dan Allah ingin yang terbaik untukmu. Berdoalah semoga kamu diberikan kelapangan dan ketabahan hati dalam menghadapi ujian ini. Intinya mah tetap semangat. Iya, kemana nih? Jaringannya. Mantap guys. Capek ah.
Kencana. Baik, mungkin hanya itu wawancara tentang kisah dari seorang anak yatim secara singkat, dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang